Nararya Kirana, sang putri cantik kerajaan Singosari. Pada zaman dahulu, terdapat kerajaan besar di Pulau Jawa yang dipimpin oleh raja yang tegas dan setia melayani rakyatnya. Rakyat saat itu hidup dengan damai, aman, dan sejahtera. Kerajaan tersebut bernama Singosari. Kerajaan Singosari dipimpin oleh Raja Nararya Sminingrat. Nararya Sminingrat memiliki putri yang sangat cantik, yaitu Nararya Kirana. Saat itu terjadi kekosongan pemimpin di wilayah Jawa bagian timur, tepatnya di lereng Gunung Semeru. Daerah tersebut bernama Lemah Ajang atau Lamajang. Lemah berarti tanah, Ajang berarti wilayah yang berbentuk seperti ajang yang dikelilingi gunung-gunung besar, salah satunya yaitu Semeru. Saat itu terjadi kekosongan wilayah pemimpin daerah tersebut hingga sang raja pun mengutus putri tercintanya. Nak, berangkatlah kau ke Lamajang, karena saat ini di sana sedang membutuhkan seorang pemimpin. Sang putri pun menyanggupi perintah ayahandanya. Baiklah ayahanda, putri akan melakukan apa yang ayahanda minta. Setelah mendapatkan utusan dari ayahandanya, sang putri pun berangkat bersama para pasukan dan sebagian kecil rakyat Singosari menuju Lamajang. Selama perjalanan, mereka harus melewati gunung yang tinggi, jurang yang dalam, yang sangat membahayakan nyawa mereka. Perjalanan pun terasa amat sangat melelahkan. Hingga akhirnya di tengah perjalanan mereka beristirahat. Sang putri pun memberikan semangat kepada pasukannya. Wahai pasukanku, kuatkanlah langkahmu. Kita pasti sampai di tanah Lamajang. Akhirnya mereka pun tiba di daerah Candi Puro. Wahai rakyatku, disinilah kita akan membangun kerajaan. Di sana ada sebuah sungai. Jika kalian membutuhkan air, maka ambillah dan gunakan untuk kebutuhan kalian. Peradaban baru pun dibangun oleh mereka. Mereka mulai bercocok tanam, membangun rumah sekaligus candi yang digunakan untuk kerajaan sang putri. Rakyat pun sangat bahagia karena putri adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Rakyat pun sangat menyukai sang putri karena kecantikannya dan budi luhurnya. Beberapa pengawal pun diangkat oleh putri untuk melindungi dan menjaga kerajaan. Hingga suatu hari
sang putri pun ingin melihat pemandangan di sekitar kerajaan. Tiba-tiba tak sengaja sang pemuda sakti bernama Maling Aguna melihat sang putri. Maling Aguna pun terpesona oleh kecantikan sang putri. Hingga suatu hari Maling Aguna pun ingin melamar sang putri. "Siapa kau Kisana?" tanya pengawal kerajaan. "Hahaha, namaku Aguna. Aku ingin bertemu sang putri." "Apa maksud kedatanganmu ke sini?" tanya kembali sang pengawal kerajaan. "Aku ingin melamar sang putri." "Beraninya kau tidak boleh menyentuh sang putri. Hadapilah kami." Akhirnya terjadi pertempuran antara Maling Aguna dan sang pengawal kerajaan. Namun usaha Maling Aguna gagal karena perlawanan tangguh dari pengawal kerajaan. Hingga muncullah niat jahat Maling Aguna. "Bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkan sang putri." Dengan niat menculik sang putri dan kekuatan saktinya, Maling Aguna membuat lubang di bawah tanah. Karena dengan cara itulah Maling Aguna bisa masuk ke dalam wilayah kerajaan. Konon lubang tersebut sangatlah panjang, hingga akhirnya Maling Aguna ada di bawah kerajaan sang putri. Dia membuka lubang tersebut tanpa sepengetahuan pengawal kerajaan. "Putri, ikutlah denganku." Sang putri pun terkejut. "Tidak, keluar kau dari kerajaanku." Dengan sangat kuat, putri pun menolak ajakan Maling Aguna dan sang pengawal pun terkejut. Tapi Maling Aguna berhasil membawa dan menculik sang putri. "Tolong, lepaskan aku, lepaskan!" Sang pengawal kerajaan pun berlari ke dalam kamar sang putri. Namun kamar sudah dalam keadaan kosong. Pengawal kerajaan pun melihat lubang besar di dalam kamar. Mereka mencoba masuk dan mencari sang putri. Lagi-lagi usaha mereka gagal karena lubang sudah tertutup dengan tanah. Sang pengawal pun menyerah dalam pencarian sang putri. Tempat tersebut tempat menghilangnya sang putri dan dikenal dengan Candi Gedong Putri. Tempat tersebut digunakan sebagai persembahyangan para umat Hindu. Inilah kisah dari Nararya Kirana, sang putri cantik kerajaan Singosari.